Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Mujahadah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama sampai detik ini dan di kesempatan kali ini. Atas izin dan pertolongan dari Allah kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali, dan tepatnya kemarin saya terakhir di sini itu masih bulan Januari, Pak ya. Dan kalau bulan Hijriahnya itu kemarin kita di bulan Rajab. Ya, kita kemarin masih berada di bulan Rajab. Nah, sekarang kita ini udah masuk bulan baru, baik Masehi, begitu pula Hijriahnya. Kita sekarang sudah di tanggal, kalau di tanggalnya itu 5 Sya'ban. Karena sudah ba'da maghrib, ya, ini sudah masuk 6 Sya'ban berarti ya. Dan kita masih masuk di awal-awal bulan Sya'ban. Sebagaimana mungkin informasi yang sudah disebar bahwa kajian kita atau temanya adalah berkaitan dengan Sya'ban dan Ramadan. Ya, yang mana berarti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan itu tinggal atau hanya menghitung 20 berapa hari? 26 ya, 24 hari kurang lebih kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban dan alhamdulillah Allah masih kasih kita nikmat kesehatan. Dan lebih lagi sampai hari ini Allah masih kasih kita nikmat aman tentunya. Karena kita tahu kemarin negara kita baru saja melewati sebuah momentum besar di negeri ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga negara kita, jaga bangsa kita, karena nikmat aman itu juga nikmat yang besar jamaah. Ya. Kita bisa aman, kita bisa tentram, rukun, itu nikmat yang besar. Dan terlepas dari apapun yang Allah tetapkan bagi kita, bagi bangsa kita, orang yang beriman, di antara rukun imannya adalah mereka harus beriman kepada takdir Allah yang baik dan juga yang buruk. Ini di antara dasar keimanan. Jadi kita wajib beriman terhadap apa yang Allah tetapkan bagi kita, baik di mata kita itu baik atau mungkin di mata kita itu buruk. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 216, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum." Bisa jadi sesuatu yang kalian benci, kalian tidak suka, kata Allah, itu baik buat kalian. Ini ayat sudah 14 abad yang lalu Allah sampaikan, dan ini menjadi pedoman seorang muslim dan muslimah bahwa apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Dan kita sebagai hamba tidak bisa menolak bagian dari rencana dan takdir Allah Subhanahu
wa taala. Ya, sebagaimana sekarang gitu kan ya. Terakhir kita pengajian di sini, qadarullah, makhluk-makhluk Allah ini keluar lagi gitu. Di hari-hari biasanya nggak keluar gitu. Keluar lagi sekarang. Mungkin kita husnuzon, walaupun merasa sedikit keganggu, nggak masalah. Mungkin semoga ini jadi berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ikan-ikan yang berada di lautan, kata Nabi, itu semuanya beristighfar. Mereka berdoa kepada Allah bagi orang-orang yang belajar atau menuntut ilmu agama. Jadi Nabi SAW itu pernah menyampaikan, orang yang hadir di majelis ilmu, hadir di pengajian yang mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi, itu mendapatkan apa? Mendapatkan istighfar. Dari siapa? Penduduk langit, penduduk bumi, makhluk-makhluk Allah tadi, hewan, binatang, serangga termasuk juga, kata para ulama. Jadi jangan kita kesel sama mereka ini, warawiri terbang sana sini. Mereka itu melalui hadis Nabi SAW, ya kita nggak mungkin dengar mereka istighfar, gitu kan ya. Nanti kalau dia istighfar rame-rame ribut di sini jadinya gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu jadi rame. Nah, makanya segala kondisi kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pemberat amal kita, penggugur dosa-dosa kita, dan sebagai sesuatu yang memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya melalui sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih," barang siapa di antara kalian yang ketika dia di pagi harinya itu dia mendapatkan rasa aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada keributan, nggak ada kekacauan, baik di diri dia, di keluarganya, di lingkungannya, aman, kata Nabi. Mu'afan fi jasadihi, dan dia sehat fisiknya, nggak ada sakit. Inda qutu yaumih, dia punya makanan pada hari itu. Faka'annama khizat lahu dunia, kata Nabi. Maka seakan-akan dunia itu sudah terkumpul pada diri seorang tersebut. Maka paling tidak 3 poin tadi, kata Nabi, kalau itu ada pada diri kita, kita hari ini, kemarin juga aman, sentosa, alhamdulillah. Ya, kalaupun ada orang dikit-dikit ribut, teriak-teriak, ya urusan dia. Selama nggak sampai buat kekacauan di mana-mana, berarti masih aman. Berarti masih aman. Aman di diri, keluarga, lingkungan, itu nikmat besar. Kemudian sehat, gitu kan? Karena sebagian saudara kita sakit, ya Allah kasih ujian sakit, semoga Allah sembuhkan. Kemudian yang ketiga, punya makanan. Ya, jadi kita kan nggak terlalu pusing untuk nunggu dikasih makan atau enggak, tapi paling nggak kalau ada makanan, itu sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah, semoga mendapatkan rahmat dan berkahnya, dan semoga Allah juga berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat tentunya. Ilmu yang jadi bekal kita untuk selamat di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan kembali kepada tema yang kita angkat, yakni berkaitan dengan bulan Sya'ban dan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi. Dan itu jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, insya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi sebelum masuk ke Ramadan, dan kita juga tidak tahu apakah umur sampai atau tidak di bulan Ramadan tersebut, paling tidak kita harus paham dan mengetahui dari hakikat bulan Sya'ban ini. Ya, bulan Sya'ban yang dia ini statusnya bulan biasa, tanda kutip, maksudnya biasa itu bukan kayak Rajab. Rajab yang barusan kita lewati itu bulan apa? Bulan haram. Ya, 1 dari 4 bulan haram. Bulan haram kan ada 4. Yang pertama apa?
Al-Muharram, bukan Al-Mujahadah. Mujahadah nama masjid. Al-Muharram, kemudian Rajab, kemudian Zulqa'dah, yang terakhir Zulhijjah. Nah, ini 4 bulan haram. Yang berurutan yang mana? 3 tadi. Ngurutinya biar mudah gini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Itu bulan apa namanya? Penghujung di bulan Hijriah, sama kayak November, Desember gitu. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan haji. Yang biasa dikenal juga dengan bulan haji. Nah, itu 4 bulan haram. Nah, barusan kita melalui 1 dari 4 bulan haram, ini bulan Rajab, ya. Dan sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Yang sekali lagi Sya'ban bukan bulan haram. Artinya tidak ada yang khusus, tidak ada yang spesial pada dasarnya. Terus kenapa dibahas, Ustadz? Ya, para ulama kita membahasnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang bulan Sya'ban ini. Ya, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, Sya'ban ini dalam bahasa Arab dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa summiya Sya'banu li tashaqqubihim fi talabil miyahi aw fil gharati ba'da an yakhruja syahru Rajabil harami wa hadha aula min alladhi qablahu wa qila fihi ghairu dzalika. Kata Imam Ibnu Hajar, kenapa Sya'ban itu bulan momen yang dinamakan dengan Sya'ban? Jadi Sya'ban itu secara bahasa artinya berpencar. Karena pada masa Arab jahiliyah dahulu, di bulan Sya'ban inilah orang-orang Arab itu berpencar untuk mencari mata air keluar, ya, setelah sebelumnya mereka di bulan Rajab nggak berani ngapa-ngapain, gitu kan. Jadi bulan-bulan Sya'ban itu dari kata tasyaqqub yang artinya berpecah belah, berpencar-pencar, berkeluaran mereka. Sebagaimana ini berkeluarannya larung gitu kan ya. Nah, apa orang Arab dahulu begitu. Bulan Rajab, karena tahu mereka bulan Rajab itu bulan haram, jadi nggak boleh tuh. Misalnya cari air, mata air, rupanya mata air punya orang misalnya gitu ya. Kan nggak boleh ngambil punya orang. Hukumnya zolim gitu. Nggak berani orang Arab jahiliyah dahulu itu berbuat zolim walaupun cuma ngambil air orang tanpa izin, apalagi di bulan haram kayak Rajab. Nah, ketika Rajab selesai gitu ya, maksudnya momen dimana bulan ini kita kalau buat salah dosanya besar, tapi ketika momen Rajab itu selesai masuk Sya'ban, oh Sya'ban bukan bulan haram, sekarang waktunya berpencar, berkeluaran, paham ya? Jadi sama kayak orang gini, Ramadan tuh nggak berani ngapa-ngapain, ya. Ada orang tuh Ramadan nggak berani berjudi gitu ya, nggak berani apa lagi, main perempuan misalnya. Selesai Ramadan balik lagi dia, merasa merdeka deh kan, dia merasa kayak orang yang paling Idul Fitri dah pokoknya gitu, yang paling apa, suci, kembali suci itu, kembali mengotori dirinya gitu kan ya. Nah makanya Rajab itu bulan haram, orang Arab terdahulu nggak berani termasuk berperang, karena orang Arab jahiliyah itu suka perang dulu. Rajab nggak berani perang mereka karena dosanya besar. Rajab selesai, berkeluaran udah mau perang, zolimi orang segala macam gitu. Nah, kalau ada orang Islam bertabiatnya kayak gini jemaah, ini tabiatnya Arab jahiliyah. Momen dia ini nggak boleh buat dosa, dosanya dibesar lipat gandakan sama Allah, nggak berani, gitu kan ya. Sama lah bahasanya kayak di masjid kayak gini ya. Orang kan sangat minim orang berani buat macam-macam di masjid. Walaupun ada orang buat kejahatan, buat dosa itu di masjid ada. Tapi kan kita tahu ini tempat mulia, tempat yang diberkahi oleh Allah. Tapi coba udah keluar masjid, gitu kan? Pasti orang nggak berani. Ya kita aja masuk masjid kita tahu harus menutup aurat. Tapi udah balik rumah, kadang ya buka-buka aja daurat, nggak ada yang peduli gitu. Nah ini menunjukkan apa? Tempat, waktu, bulan ada yang apa dihormati, dimuliakan. Ya jangankan kita sebagai muslim jamaah, orang-orang non muslim, entah misalnya Tionghoa apa segala macam itu, mereka juga punya keyakinan waktu ini nggak boleh gini-gini gitu. Nggak dilakuin sama mereka.
Nggak berani mereka berjudi itu gitu. Tapi kalau udah selesai waktu itu berjudi juga lagi, minum juga lagi gitu. Tapi kalau Islam kan udah semuanya nggak dibolehkan, memang judi ya nggak boleh, minum-minuman juga nggak boleh. Nah jadi makna Sya'ban itu adalah momen di mana mereka itu keluar berpencar, ya. Setelah sebelumnya mereka di Rajab itu bulan haram, mereka tidak banyak berbuat apa-apa. Kemudian setelah kita lihat definisi secara bahasa dari Sya'ban itu, kita lihat hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW itu pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Kata sahabat Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban, itu banyak sekali engkau berpuasa wahai Rasulullah." Jadi bahasanya, kalau kita di bulan selain Sya'ban, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir gitu, itu puasa mungkin sebulan cuma 3 kali. Biasanya puasa apa? Ayyamul Bid, gitu kan, di tanggal pertengahan bulan Hijriyah 13, 14, 15, atau mungkin kita Senin Kamis saja. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah masuk Sya'ban, beliau bisa berpuasanya lebih, bukan cuma 3 hari. Ya, minimal Daud, ya, puasa Daud sehari puasa, sehari nggak puasa. Tapi kalau ketemu Senin Kamisnya puasa lagi, Seninnya puasa lagi. Jadi Nabi itu banyak sekali, artinya hampir, walaupun nggak full 30 hari itu atau 29 hari itu Nabi berpuasa. Tapi di bulan Sya'ban ini Nabi, para sahabat pada waktu itu bertanya, "Kenapa engkau banyak berpuasa di bulan ini wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Karena bulan ini adalah bulan yang banyak manusia itu melalaikannya. Ini poinnya jamaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang manusia itu banyak lalai. Bulan yang manusia itu banyak lupa. Kan diingatan kita itu bulan ya Ramadan, bulan ya Syawal gitu ya, ada Idul Fitri, apalagi bulan ya Zulhijjah, ada Haji, Idul Adha gitu. Sya'ban Nabi sampaikan banyak yang nggak peduli, banyak yang lalai gitu kan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajabin wa Ramadan. Hadis, lanjutkan hadisnya. Bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, lihat nih. Bulan Rajab ini bulan haram, bulan Ramadan ini bulan suci. Dua-duanya bulan spesial. Tengah-tengahnya ada siapa? Bulan Sya'ban, bulan yang biasa. Nggak ada spesial memang bulan Sya'ban memang. Tuh. Tapi lihat, Nabi sampaikan manusia banyak melalaikannya. Nanti kita akan sebutkan kenapa banyak manusia melalaikannya. Apalagi dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Dua hal yang spesial, yang tengah-tengahnya biasa. Gitu kan ya. Kalau kayak kita pesan martabak gitu loh Pak ya. Martabak kan ada yang biasa, ada yang spesial, ada apa lagi? Istimewa, paling atasnya apa? Super. Nah, gitu. Jadi Bapak beli yang super spesial gitu. Tengah-tengahnya minta isi biasa aja Pak, kata nggak usah dikasih yang lebih gitu. Nah, jadi Sya'ban ini banyak dilalaikan manusia, tidak dipandang, tidak dipedulikan. Karena sekali lagi depannya sebelumnya ada Rajab, setelahnya ada Ramadan. Tetap puncaknya Ramadan yang paling spesial. Ramadan jelas yang paling spesial. Nah, maka kata Nabi, bulan ini banyak dilalaikan manusia. Dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi poinnya tadi apa? Ini bulan banyak dilalaikan manusia. Kemudian yang kedua, karena dia terletak di antara dua bulan yang istimewa. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa huwa syahrun
turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kenapa bulan ini walaupun tidak spesial tapi Nabi sebutkan yang tadi karena dilalaikan manusia, terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, di bulan inilah amal-amal kita sebagai hamba-hamba Allah itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Rabbnya semesta alam. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal kita itu, kalau bahasa KPU tuh, direkapitulasi, nah gitu kan ya. Jadi kalau kita ngelihat survei sana sini, bukan survei lagi ya, apa namanya? Quick count, nah gitu ya. Quick count itu udah berapa persen? Kita nih ngitung nggak? Bulan ini amal kita itu dihitung, dilaporkan kepada siapa? Dan kepada KPU, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan amal dilaporkan loh kata Nabi. Ya, syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi itu yang keberapa? Yang keempat. Ya. Jadi poin pertama tadi, ini bulan banyak dilalaikan manusia. Yang kedua, bulan kenapa dilalaikan? Karena yang kedua, bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kemudian yang ketiga, bulan ini bulan di mana amal manusia itu diangkat di hadapan Allah. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku menyukai kata Nabi, jika amalku diangkat aku dalam kondisi berpuasa. Itu kata Nabi. Aku suka. Salah satu di antara hal yang aku sukai kata Nabi SAW adalah ketika amalku dilaporkan kepada Allah, aku itu kondisinya sedang berpuasa. Hadirin yang semoga Allah muliakan, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Maka 4 poin ini yang akan jadi pokok pembahasan kita tentang kenapa bulan ini walaupun tidak spesial, istimewa, apalagi super, tapi dia punya catatan yang pasti bukan catatan MK gitu kan ya. Ini catatan hadis Nabi SAW. Apa dia catatannya? Turfa'u fihil a'mal. Bulan ini amal kita diangkat kepada Allah. Ya. Dan Nabi menyukai ketika amal itu diangkat, Nabi Muhammad SAW itu sedang berpuasa. Makanya nanti kita akan sebutkan di antara amalan apa yang diperintahkan di bulan Sya'ban. Dan ini jamaah rahimakumullah, hadis ini selaras dengan hadis yang lainnya. Nabi pernah menyampaikan tentang keutamaan puasa Senin Kamis, karena Senin Kamis itu juga momen di mana amal kita itu dilaporkan dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara sebab kenapa ada anjuran berpuasa hari Senin dan berpuasa hari Kamis, karena hari itu juga amal kita diangkat kepada Allah. Kalau Sya'ban full 1 bulan gitu, full 1 bulan. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, dan ini diamalkan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in generasi setelahnya, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Mereka mengamalkan amalan ini. Apakah amalannya? Amalan yang pertama hendaknya dilakukan ketika di bulan Sya'ban. Ya, jelas dalam hadis tadi disebutkan Nabi memperbanyak puasa. Jadi amalan pertama yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini untuk diperbanyak adalah berpuasa. Puasa apa Ustaz? Puasa Sya'ban. Nggak ada namanya puasa Sya'ban. Tetap lakukan. Kalau mampunya Senin Kamis, lakukan terus Senin Kamis. Paling nggak ada 4 pekan, 4 kali ngulang Senin Kamis. Selain Senin Kamis tadi bisa Daud dan ditambah dengan Ayyamul Bid. Kalau dikombinasikan semuanya, ini yang lebih afdol. Ya. Lebih bagus.
Tapi ingat dengan batasan jangan sampai berpuasa 1 hari menjelang Ramadan. Ini ada penjelasan dari ulama, nggak boleh berpuasa dahuluan 1 hari sebelum Ramadan dengan beberapa pengecualian, misalnya dia bayar hutang puasanya, itu nggak masalah. Tapi kalau berpuasa sunnah yang lainnya mutlak ini tidak dianjurkan. Nah, makanya bulan ini itu diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Nabi SAW diriwayatkan dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dulu Rasulullah itu berpuasa sampai kami, kata Aisyah, mengatakan bahwa beliau itu tidak berbuka, dan berbuka sampai kami mengatakan bahwa beliau itu tidak berpuasa, menunjukkan bahwa Nabi sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu. Dan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan banyak berpuasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan. Maksudnya sempurna tiap harinya puasa itu jelas itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Ada yang lain Ustaz? Ya ada, kalau dia hutang 1 bulan gitu, dia hutang 1 bulan, dia bayar 1 bulan, nah, jadi full juga 1 bulan puasanya. Tapi kalau puasa-puasa sunnah nggak ada puasa sunnah itu yang full 1 bulan, nggak ada. Ya, kalau tadi dia bayar hutang itu bukan puasa sunnah hukumnya, itu puasa wajib gitu kan ya, wajib dibayar gitu kan. Makanya dia full puasanya, sebulan dia nggak puasa Ramadan sakit atau apa, maka dia membayar di bulan yang lainnya. Nah, Aisyah menyatakan bahwa saya tidak pernah melihat Nabi itu berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi Aisyah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban, selain daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan ini juga dari istri beliau yang lainnya, ya ini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, menyampaikan bahwa Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu sunnah muakkadah, sunnah perintah Nabi yang ditekankan, sangat dianjurkan. Kenapa? Para ulama menyebutkan apa sebab puasa Sya'ban atau di bulan Sya'ban itu sangat dianjurkan. Sebabnya adalah walaupun hukumnya sunnah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini akan menjadi penutup kekurangan puasa wajib nanti di bulan Ramadan. Ya, jadi puasa di bulan Sya'ban ini akan punya peran, dan perannya penting. Perannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan nanti ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Para ulama mengkiaskan dengan sebagaimana sholat fardu, sholat wajib. Ya, sholat fardu itu memiliki sholat sunnah rawatib namanya, yang dikenal dengan qobliyah sebelum sholat fardu itu dilaksanakan, dan satunya lagi dikenal dengan ba'diyah, dilaksanakan setelah sholat fardu itu dilakukan. Nah, jadi sholat, kan kita tahu rukun Islam itu diantaranya adalah menegakkan sholat wajib, sholat fardu. Dan sholat wajib fardu memiliki sholat sunnah yang dilakukan yang sebelum dan setelahnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, sholat apa? Apa fungsi dari sholat qobliyah ba'diyah itu? Para ulama jelaskan adalah untuk menutupi kekurangan dari sholat fardu yang dikerjakan. Apa kekurangan sholat fardu yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat? Apa jamaah? Kekurangan yang sering dilakukan orang dalam sholat fardunya. Ini tema kita di pertemuan yang lalu. Apa? Khusyuk. Nah, itu dia. Ya kan? Ya kan sering nggak khusyuk gitu. Khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Ya, jadi kalau orang nggak khusyuk itu nggak batal sholat. Yang batal itu kan kalau buang angin gitu kan ya. Makan, sengaja makan itu batal sholat. Gitu. Atau gerakan yang berlebihan itu juga batalkan sholat. Ya. Masalah yang
di mana-mana, termasuk saya juga. Saya bukan orang udah paling khusyuk. Khusyuk itu susah banget. Aja ada gangguan gitu kan, pikiran, gangguan segala macam. Nah, untuk menyempurnakan dari kekurangan dari sholat wajib kita tadi, itulah diperintahkan melakukan qobliyah dan begitu pula ba'diyahnya. Nah, ketika itu sholat, sekarang kita bicara tentang Ramadan yang sebentar lagi kita hadapi. Dia punya qobliyah yang bernama Sya'ban. Dan Nabi Muhammad SAW itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tujuannya, di antara tujuannya kenapa ini banyak berpuasa Nabi SAW adalah untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan, atau bahasa mudanya pemanasan. Karena orang yang tidak pernah puasa kecuali Ramadan tahun lalu, tiba-tiba Ramadan nanti tanggal 1 baru puasa, itu biasanya kalap tuh. Biasanya kalap tuh. Iya, kelaparan dia gitu ya. Kelaparan banget. Ya enggak, orang nggak biasa puasa, tiba-tiba puasa hari satu Ramadan, ya ketidurannya lah, payah bangun sahur lah, macam-macam lah fenomena kita di masyarakat ya. Nah, makanya Sya'ban itu bulannya pemanasan kata para ulama. Bulan momen terakhir, bulan terakhir untuk persiapan musim ibadah. Kalau istilah atlet itu olimpiade. Ya, ada Asian Games, ada apalagi ada PON gitu kalau tingkat mungkin lokal. Kalau nasional itu apa namanya? Olimpiade gitu kan. Nah, atlet-atlet profesional itu ketika tahu menghadapi musim perhelatan akbar seperti itu, begini kita lihatlah apa namanya orang pemilu kemarin, kan nggak mungkin H-1 baru kampanye gitu. Siapa mau milih gitu kan ya? Ada yang mau milih orang kampanye H-1 pemilihan gitu? Nggak ada. Itu kita sekolah dulu, besok mau ujian, malam ini baru belajar. Berhasil nggak orang kayak gitu tuh? Nggak berhasil. Gitu kan ya. Sama juga orang Ramadan, ini sisa 20 harian lagi, udah nggak ada persiapan, mulainya 1 Ramadan, udah gagal dari itu. Gagal. Nah, makanya Sya'ban ini adalah bulannya persiapan terakhir untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sekali lagi, untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Menjadi qobliyahnya sebelum masuk bulan Ramadan. Emang kenapa Ustaz harus ada pakai qobliyah? Jamaah rahimakumullah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, "Raghima anfu rajulin," celaka seseorang hamba. "Raghima anfu rajulin," kata Nabi. Celaka seorang hamba. "Raghima anfu rajulin," celaka dan sangat sungguh celaka seorang hamba, kata Nabi. Nabi ulang sampai 3 kali. Dan ketika Nabi ulang yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, itu setiap pengulangan diaminkan sama siapa? Ada yang tahu hadis ini? Bukan diaminkan sama Anies Muhaimin, diaminkan sama malaikat Jibril. Wah, tuh nanggung tuh. Yang ngaminkan malaikat Jibril, celaka seorang. Kita kan kalau ngatain orang kan celaka kau gitu. Siapa yang ngaminin gitu? Oh, enggak celaka orang baik kok dicelakain katanya gitu. Tapi ini Nabi yang bilang celaka seseorang. Amin kata malaikat Jibril. Ngeri kan? Yang doa Nabi yang ngaminkan siapa? Malaikat Jibril. Diijabah enggak tuh? Kan orang sekarang nggak ngucapin amin, ngucapin makbul aja katanya gitu. Diterima sama Allah. Ya. Diijabah sama Allah. Yang berdoa Nabi yang mengaminkan malaikat Jibril. Diulang sampai 3 kali lagi. Jadi syarat-syarat diijabahnya doa itu kan diantaranya kata Nabi adalah mengangkat tangan, hadap kiblat, sudah berwudu, dan mengulang doa itu sebanyak 3 kali. Nabi ulang 3 kali, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba. Siapa dia? Dakhala alaihi Ramadan. Ketika dia masuk bulan suci Ramadan, summan salakha, Ramadan itu keluar lewat, falam yughfarlah. Tapi rupanya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakanya 3 kali lipat. Nabi sampaikan. Makanya daripada kita celaka 3 kali lipat, gitu kan ya.
yang doakan Nabi lagi, yang aminkan malaikat Jibril pula. Makanya Sya'ban, mumpung nih masih 5 Sya'ban atau ini di malam 6 Sya'ban, ayo persiapan sebaik mungkin. Persiapan, gitu kan ya. Kayak orang nggak pernah maraton tuh lari berapa kilo? 80 ya, 80 kilo misalnya. Itu jarak dari mana ke mana? Ya, ngabang ngemandur, itu. Suruh lari, jangan lari, jalan kaki aja. Oh, nggak biasa jalan kaki, ya Allah. Ya, tepar itu sakit. Begitu pula Ramadan. Kalau kita nggak persiapan dari bulan Sya'ban ini, sedangkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi loh, Nabi itu manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling soleh. Tapi tahu Ramadan butuh persiapan, beliau bersiap-siap di bulan Sya'ban. Kenapa tadi? Karena bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu amalan pertama, yakni diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian apa sebab? Kenapa? Tadi kan sebabnya adalah kenapa puasa itu diperintahkan untuk banyak dilakukan di bulan Sya'ban? Karena ya jelas Nabi banyak puasa, ya, sebagai persiapan menghadapi bulan suci Ramadan agar nggak kagetan, gitu, nggak terkejut bahasa kita gitu. Karena sesuatu kalau nggak lama nggak digunakan, memang nggak dipakai, kayak motor, mobil, semahal-mahalnya mobil, motor, mau harganya miliaran pun, kalau nggak pernah dipanaskan, kira-kira bisa ngebut nggak ya Mas? Bisa gaspol nggak? Nggak bisa gaspol. Kita aja nih duduk lama-lama nggak gerakkan kaki, ya sampai subuh coba duduk gini terus sampai subuh. Tiba-tiba disuruh Pak sprint kan, lari kenceng, lari cepat gitu loh. Jangan lari Pak, katanya, berdiri aja nggak bisa, disuruh lari pula gitu loh. Itu kan kita tuh, kaki kita, badan kita. Kenapa Ramadan tidak kita persiapkan? Ya, maka Ramadan perlu persiapan, perlu pemanasan, dan ini pemanasan terakhir di bulan Sya'ban. Nabi perintahkan untuk memperbanyak puasa. Kemudian alasan selanjutnya jemaah rahimakumullah, kenapa Nabi memilih untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan saking banyaknya itu mendapatkan testimoni atau komentar dari istri-istri beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Para ulama mengatakan kenapa Nabi memilih puasa itu sebagai ibadah yang dikedepankan untuk banyak dilakukan di bulan Sya'ban ini. Selain sekali lagi sebagai pemanasan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Balik ke awal hadis tadi, Nabi katakan bahwa bulan ini adalah bulan apa? Yaghfulun nasu anhu, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nah, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saking bulan ini itu dilalaikan oleh manusia, kata para ulama, manusia itu terutama kaum muslimin dan kaum muslimat itu ketika sudah masuk Sya'ban, mereka akan lebih fokus bagaimana ahlan wa sahlan, selamat datang bulan ampunan, bulan suci. Bulan siapa? Ramadan. Sekarang saya tanya, kita ketemu bulan Ramadan baru berapa kali? Pada baru lahir gitu, ketemu alap semua gitu. Jadi, ini Ramadan pertama saya Pak Ustadz gitu. Kita Ramadan udah berapa kali? Ayo, yang berpengalaman, sudah berapa kali ketemu bulan suci Ramadan? Gak kehitung Pak Ustadz katanya. Ya hitung aja umur kita berapa gitu kan ya, baliknya berapa, nah itu mulai kita tuh dihitung wajib puasa gitu. Ya mungkin belasan atau 20-an lebih tahunan, 30-an tahunan kita sudah melewati wajib puasa Ramadan. Ya karena kita insya Allah muslim dari lahir pada umumnya. Coba lihat, setiap Ramadan yang berlalu pasti melewati yang namanya bulan Sya'ban, pasti nggak mungkin, nggak ada ceritanya meloncat Rajab, Ramadan, kiamat kalau kayak gitu.
Ya, pasti mulai itu bulan Sya'ban. Pernah apa enggak ngelihat orang itu buat tulisan, buat penyambutan selamat datang bulan Sya'ban? Ya pernah. Makanya Nabi sampaikan, iya nasu anhu. Bulan ini banyak dilupakan. Jadi didulikan sama orang. Dilupakan oleh banyak manusia. Orang fokus selamat datang Ramadan, selamat datang bulan suci penuh ampunan. Iya bagus. Tapi orang banyak lupa. Nabi ingatkan, bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Orang lupa, orang lalai. Dan para ulama punya kaidah, rumus. Antumul yauma walastum bighadin. Kalian itu jadi manusia pada hari ini, belum besok. Besok belum tentu. Nggak tahu hidup, nggak tahu sampai nggak hari esok gitu. Maka kalau hari ini, kerjakan hari ini. Apa persiapan hari ini yang perlu kita kerjakan? Persiapan untuk hari esok Ramadan boleh, nggak masalah, bagus. Tapi jangan lupa, kita ini sekarang hidup lagi di bulan apa? Sya'ban. Ramadan belum datang. Ya, maka coba pikirkan dan pahami, jangan sampai kita itu masuk ke dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-205. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-205? Wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah kalian termasuk dari atau menjadi orang-orang yang lalai. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita bicara lalai tentang ibadah, lalai tentang pahala, itu ruginya kebangetan. Apalagi lalai Ramadan. Ancamannya tidak diampuni sama Allah, lebih ngeri, lebih mengerikan. Orang yang lalai saja. Ya. Kemarin ada orang di tempat saya nyoblos itu, dia lalai. Dipikirnya tuh nomor 1, atau nomor 3 coblosnya, Mat. Ya bawa kacamata katanya. Itu aja nyesel, bingung deh kan, gimana? Saya bingung mau gimana, saya bukan siapa-siapa, gitu kan. Orang lalai gara-gara mungkin nak pilih 1 atau pilih 2, 3 dia maunya gitu kan, lalai nggak dong? Itu orang fokus sama orang lalai kayak gitu tuh. Lalai kan, lalai bawa kacamata, dia orang tua, kasihan. Mana yang tak nampak saya katanya. Dan seterusnya lah. Jadi orang lalai urusan dunia, lalai balikan uang misalnya gitu kan. Berapa yang harus dibalikin malah lebih dikasih. Lalai bedain 20.000 sama 2.000 rupiah. Rugi nggak? Nyesel apa bahagia atau kalau gitu? Banyak duit semua kayaknya Ajin ini ya. Kalau saya nyesel ya Allah 2.000 sama 20.000 salah diberi gitu kan. Sayang gitu loh. Orang lalai dari itu saja bisa heboh, bisa repot. Gitu kan. Kenapa kita tidak takut lalai dari bulan Sya'ban? Lalai dari mempersiapkan bulan suci Ramadan. Makanya Allah sampaikan tadi dalam Al-A'raf 205, wala takum minal ghafilin. Jangan jadi orang-orang yang lalai. Orang lalai dari bangun sholat subuh. Apa dampaknya? Saya tiap subuh lalai, Ustaz, katanya aman-aman saja. Pergi kerja katanya. Nggak tahu kan, Nabi SAW sampaikan orang yang lalai dari sholat subuh, nggak mau bangun sampai fajar udah terbit, itu telinganya dikencingkan sama syaitan. Subhanallah. Kita dikencingkan orang saja tuh kesel apa bahagia? Hah? Jangankan dikencingkan orang. Saya perjalanan Pontianak Ngabang sini saya tuh ngeliat ada orang kencing tepi jalan tuh, ya nggak bisa cari tempat ya gitu. Tapi kan ada orang biasa kayak gitu. Kayak nggak ada malu-malunya gitu, kencing ya tepi jalan. Ya, itu aja risih kan, pasti kan nggak baik. Nah, kalau apalagi orang langsung ngencingin kita, itu kurang ajar banget. Ini tiap subuh, kalau nggak mau sholat subuh, yang ngencingin siapa? Makhluk Allah, musuh kita yang paling nyata. Jamaah rahimakumullah, kita ini mungkin sebagian masih banyak ribut, entah pilihan ini, pilihan itu, masih belum kelar-kelar, belum selesai. Akhirnya musuhan, ribut. Kita nih punya musuh yang jelas-jelas nyata, syaitan. Tiap subuh kalau Anda nggak bangun, nggak sholat subuh, dia kencingkan, kita kencingkan. Dan kencingnya syaitan itu lebih jahanam daripada kencingnya manusia. Demi Allah. Syaitan itu buruknya minta ampun. Bukan hanya fisiknya saja. Fisiknya aja udah buruk gitu kan. Ya, selalu digambarkan dengan jelek-jelek. Seganteng-gantengnya vampir sebagai gambaran hantu atau syaitannya orang Eropa. Jelek juga, nggak ada yang senang gitu.
konotasinya negatif, apalagi syaitan di Indonesia kan gitu, lebih terkesan kotor, menjijikkan gitu ya. Apa tuh sundal bolong, bolongnya apa tuh? Kan bukan hajar aswad gitu kan ya. Hajar aswad itu kan bulat juga, itu disunnahkan dicium kalau bisa cium, kalau nggak bisa dicium diusap. Dan itu batu yang apa namanya, dari surga kata Nabi SAW. Ya, disunnahkan dalam ibadah haji dan umroh. Gitu. Tapi kalau lubangnya sundal bolong itu isinya ya belatung, segala borok dan seterusnya. Maka sekali lagi, kalau lalai dari dunia kita tidak senang, apalagi lalai dari kehidupan akhirat, lalai dari Sya'ban, lalai dari Ramadan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka penting untuk kita pahami kenapa Nabi sekali lagi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, bukan hanya sebagai persiapan pematangan terakhir untuk apa namanya, menghadapi bulan suci Ramadan. Dan berpuasa di bulan Sya'ban ini, kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah, beribadah di waktu manusia itu lalai, pahalanya lebih besar dibandingkan di waktu normal. Ini kaidahnya. Di rumusnya kayak gitu tuh. Kita beribadah di waktu manusia lalai itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita beribadah di waktu normal. Makanya sholat terbaik setelah sholat wajib itu sholat apa ya? Nah, Nabi SAW pernah menyampaikan sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada yang lebih baik lagi daripada sholat qobliyah subuh. Sholat apa? Tahajud, sholat malam. Emang kenapa? Iya, sholat malam adalah sholat yang dilakukan ketika manusia kenapa? Lalai, manusia tidur, nyenyak dalam mimpi-mimpi dia. Berat nggak sholat ketika waktu orang lalai itu? Berat sekali. Makanya banyak orang nggak bisa istiqomah dan konsisten melakukannya. Makanya qobliyah subuh yang hadisnya kata Nabi, 2 rakaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sering termotivasi nih, semangat, oh qobliyah subuh, dikerjain, dilakukan, diamalkan, bagus. Tapi jangan lupa, jangan sampai gara-gara qobliyah subuh malah ketiduran, habis itu sholat subuhnya malah udah matahari terbit misalnya gitu kan. Ini lalai namanya gitu loh. Ya, padahal sholat subuhnya itu lebih lagi pahalanya daripada qobliyah subuh. Ini orang salah menempatkan amalan atau hadis tersebut. Ini udah jenis ya. Bentar lagi ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan materi kita ini setelah badai Isya biar nggak kepotong. Insya Allah setelah Isya kita lanjutkan lagi sedikit dari materi kita, tema kita tentang bulan Sya'ban sebagai penyongsong kita menghadapi Ramadan. Insya Allah setelah selesai kita lanjutkan. Semoga Allah berikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dahulu itu berjalan kaki berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, dan pahala itu mereka dapatkan mengamalkan perintah Nabi. Nah, orang yang beribadah di masa-masa orang lalai itu pahalanya sebagaimana pahala orang yang berhijrah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan berpuasa selain dari puasa yang diperintahkan ketika bulan Sya'ban untuk diperbanyak, ibadah yang lainnya juga untuk kita perbanyak ketika di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di antara ibadah yang diperintahkan untuk banyak dilakukan di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak baca Al-Quran. Jangan pernah mulai baca Quran itu tanggal 1 Ramadan. Ya. Jadi mayoritas masyarakat kita itu mulai baca Quran itu 1 Ramadan. Tapi kalau para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka mulai semangat dan memperbanyak bacaan Qur'annya itu ketika di bulan Sya'ban. Sebagaimana perkataan Imam Salamah bin Kuhail rahimahullah, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu ulama itu menyatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulannya qurra. Qurra itu ahli pembaca Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, Indonesia ini kan mayoritas bermazhab fikihnya Syafi'i. Ada yang tahu Imam Syafi'i itu khatam 1 bulan Ramadan itu berapa kali? Khatam baca Quran? Hah? Berapa puluh? Sehari itu 2 kali khatam beliau ya. Jadi pagi sampai maghrib sekali khatam 30 juz. Malam ketemu subuh ke fajar sekali lagi 30 juz. Ya, 60 juz bacaan Imam Syafi'i itu selama bulan suci Ramadan. Pertanyaannya lagi, mungkin nggak Imam Syafi'i itu bisa baca sebegitu banyaknya sehari sampai 2 kali khatam, terus nggak ada persiapan sebelumnya, nggak dilatih? Bisa jamaah. Kita ini udah baca Qur'annya setahun sekali, pasti itu bacanya terbata-bata, ya, sangkut-sangkut. Dan Nabi sebutkan orang yang baca Quran ya tak dalam bahasa Arabnya itu dapat pahala, tapi pahalanya 1 gitu, dikit banget, nggak banyak, gitu lah. Kalau orang yang mahir baca Quran tuh beda lagi pahalanya. Nah makanya kalau sudah tahu belum mahir, masih terbata-bata, nah sekarang coba dilatih lagi, dilancarkan lagi agar Ramadan itu tadi bisa gaspol, agar bisa banyak menghatamkan Al-Quran. Jangan setiap tahun ya sekali, itu syukur-syukur sekali. Biasanya tuh kalau ada orang istiqomah Ramadan tuh sekali khatam ya. Jadi malu kita sama para ulama, orang-orang soleh. Begitu pula Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana juga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dalam 1 sholat malamnya itu bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi beliau itu sholat malam bukan lagi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, tapi khatam Al-Quran itu dibaca sama beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang masih terbata-bata, masih kesusahan baca Quran, sekarang mumpung masih di awal Sya'ban. Ya, kalau kita tidak mau jadi orang yang lalai, orang yang orang yang lupa terhadap persiapan Ramadan, karena sekali lagi Ramadan itu di sana ada, memang Ramadan itu pintu surga dibuka, rahmat Allah tebarkan, ya, kebaikan-kebaikan. Tapi jangan lupa, tidak selamanya bulan baik itu baik bagi kita, ya enggak? Kita dikasih rezeki sama Allah bisa umroh. Tapi sampai di sana kita nyuri Hajar Aswad. Nah, kira-kira dapat pahala besar nggak pergi umrohnya? Nah, bayangkan yang dicuri Hajar Aswad, gitu, batu. Orang biasa ada yang nyurian atau kain kiswa Ka'bah, ya, diguntingin gitu. Buat apa sih, Ustaz? Wangi katanya, wangi. Kain itu wangi banget. Cuman jangan digunting lah, zolim kan, curi jadi namanya. Ini aja kain apa nih? Kain hijab ini digunting, punya Masjid Al-Mujahadah. Kena sergap sama bapak, jumran nanti gitu ya.
kain masa hijab diguntingin gitu kan, diambil. Buat apa bajimat gitu ya? Oh, jangan. Ya, mau kain kiswah Ka'bah kayak kain hijab ya jangan. Ini nggak ada perintahnya. Jadi tempat suci nggak menjamin selamanya. Kita suci semua. Orang bisa aja juga buat dosa, buat kesalahan. Nah, maka amalan yang banyak ditekankan di bulan Sya'ban diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, ya, agar semoga yang dulu-dulunya kita cuman khatam itu 1 kali, coba punya target tahun ini 1445 Hijriah ini saya mau khatam 2 kali, nggak apa-apa, naik 1 tingkat, ya. Jangan sampai seumur hidup sampai meninggal dunia khatam cuman sekali-sekali terus gitu, ya. Jadi kita ini butuh banyak amal dan kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani, bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Jadi di antara yang diperintahkan dilakukan di bulan Sya'ban adalah, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu ketika di pertengahan di bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban akan mengampuni seluruh makhluknya, hamba-hambanya, kecuali orang yang musyrik, berbuat syirik kepada Allah, dan orang yang musyahin. Kalau orang musyrik, kita insya Allah pada umumnya sudah tahu, orang yang berbuat syirik kepada Allah, berbuat sekutu kepada Allah, menyembah kepada selain Allah dan seterusnya. Dan syirik kita tahu memang terbagi menjadi 2, ada yang besar, ada yang kecil, tapi dua-duanya sama bahaya, sama-sama bahaya. Kalau syirik besar itu tadi nyembah pohon keramat kah, apa segala macam dan seterusnya. Kalau kecil itu kepada seperti riya, nggak ikhlas, sum'ah, ujub dan seterusnya. Nah, tapi yang menjadi poin di sini juga adalah ketika Nabi menyampaikan Allah tidak akan mengampuni orang yang selain musyrik, musyahin. Apa makna musyahin? Para ulama jelaskan, musyahin itu adalah orang yang masih memiliki permusuhan dengan saudaranya. Jadi hati-hati. Di bulan Sya'ban ini kalau kita masih punya masalah, punya dendam, punya iri, apalagi ya kita tahu mungkin yang namanya pemilu pasti ada yang kalah. Kok dari sampai 14 Februari Ramadan datang nggak ada selesai-selesai? Nggak tahu lagi. Itu mau diampuni sama Allah apa enggak? Gitu. Mau diampuni sama Allah apa tidak? Gitu kan? Karena di bulan Sya'ban ini, terutama nanti di pertengahannya, di Sya'bannya tersebut, Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan orang-orang yang menyelesaikan permasalahan sengketa duniawi mereka. Ya, Allah akan ampuni orang-orang tersebut. Maka sering ulama nasihatkan, di antara resep memasuki bulan Ramadan itu, masuklah ke bulan Ramadan itu dengan hati yang suci, hati yang bersih. Karena kalau masuk Ramadan itu kan kita tahu, Ramadan bulan suci Ramadan, namanya bulan suci Ramadan. Yang namanya sesuatu yang suci, yang bersih, itu tidak boleh dikotori. Makanya dalam agama kita, kalau dalam fikih lah gitu ya, sesuatu yang kotor itu bisa masuk dalam kategori najis, gitu kan, harus dibersihkan. Dan najis berbagai macam. Nah, najis yang kalau najisnya itu mughalladhah, artinya berat, dan cara pembersihannya pun ada cara yang khusus. Kalau orang punya penyakit hati, iri, dengki, hasad, riya, ujub, sum'ah, dan segala macam penyakit hati yang lainnya, ini bersihkannya susah jamaah. Bersihkannya susah. Setiap dari kita itu punya potensi dengki. Setiap dari kita itu, kata para ulama, punya potensi sakit hati. Siapa di sini hidupnya damai-damai aja, nggak ada masalah sama orang? Hah? Coba. Siapa di sini? Nggak ada. Damai semua sini ya, Masya Allah. Nggak ada masalah. Hah? Nah, bisa aja ada masalah. Abu Jahal,
Abu Lahab itu kan orang-orang yang bermasalah sama Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang terbaik itu pasti ada masalah. Ada yang nggak suka segala macamnya. Nah makanya untuk membersihkan rasa tidak suka benci itu tidak gampang memang, tidak gampang. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa untuk agar semoga Allah berikan kita hati yang bersih, hati yang suci. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ini ketakwaan. Berikanlah kepada hatiku ini ketakwaan, dan engkaulah sebaik-baik yang mensucikan atau membersihkan hati, ya Allah. Karena tidak bisa kita jamaah mau maksakan hati kita itu plong nyaman kepada pihak lain atau orang lain tersebut, apalagi itu orang mungkin jahat sama kita, ya, zolimi kita. Terus kita misalnya mau baik sama dia, ini memang berat, nggak mudah. Ya, makanya orang yang bisa dia bersihkan hatinya, sucikan hatinya, dia jauhi kesyirikan, dia jauhi permusuhan di antara sesaudaranya kaum muslimin dan kaum muslimat, mereka lah yang akan dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang akan berhasil menghadapi bulan suci Ramadan, tidak masuk ke dalam ancaman yang Nabi sebutkan tadi, orang yang keluar bulan suci Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya sekali lagi Ramadan yang ayyamal ma'dudat kata Allah dalam surah Al-Baqarah, hari yang seakan nanti berlalu, tidak terasa, yang mungkin baru awal Ramadan kita akan dapati, atau kita mungkin berpikir tahun lalu rasanya baru kita jumpa itu Ramadan, dan tahun ini mau ketemu lagi, menunjukkan semakin datangnya waktu semakin terasa akan cepat, semakin terasa akan singkat, dan puncaknya adalah sebagaimana Nabi sebutkan ketika Dajjal itu akan keluar, ya, di tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar, yang Dajjal itu mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, dan akan datang masanya kelak di kiamat-kiamat kubro itu adalah satu hari itu akan lamanya dengan sangat lama, gitu. Momen atau waktu yang dengan kebesaran Allah, Allah bisa jadikan itu. Mungkin sebagian orang ketika baru masuk satu Ramadan lama rasanya, kapan lebaran gitu. Tapi bagi orang-orang yang serius beribadah, rasanya Ramadan itu cepatnya berlalu. Baru selesai yang lalu, datang lagi ketemu yang sekarang. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita masih di bulan Sya'ban, bulan yang kata Nabi SAW banyak orang lalaikan, dan ingat baik-baik beramal ketika orang lalai itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini yang Nabi perintahkan ketika besarnya keutamaan orang yang masuk ke dalam pasar, ke pusat perbelanjaan, kemudian dia membaca doa. Apa doanya? Saya tahu doa masuk ke pasar. Kayaknya nggak pernah masuk pasar nih Pak ya. Nanti ibunya aja kalau masuk pasar nih. Bapak-bapaknya kita sih di rumah aja Ustaz, nggak kemana-mana. Apa doa masuk pasar? Masa iya nggak pernah masuk pasar? Indomaret, nggak pernah masuk Indomaret. Udah ada Indomaret di sini. Saya kajian sini itu dari Indomaret ulama dasar udah ada banyak. Insyaallah. Apa doa masuk pasar? Masuk tempat pembelanjaan? Nggak ada doanya, ya Allah saya mohon kasih harga murah, nggak ada. Ya Allah saya mohon kasih diskon, nggak ada. Doanya apa? Doanya semuanya kalimat-kalimat tauhid. Nabi mengajarkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tiada sesembahan yang berada sembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya kerajaan, baginya pujian. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Wa huwa hayyul la yamut, dialah Allah yang maha hidup dan tidak akan mati-mati. Biyadihil khair, di tangannya lah segala macam kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu doa masuk pasar, masuk pusat pembelanjaan. Ada nggak doa minta rezeki di situ? Nggak ada kan? Zikir semua itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak ada permintaan.
Kok gitu doanya Ustaz? Ya Nabi ajarkan itu, menunjukkan apa? Orang kalau udah masuk pasar, masuk pusat pembelanjaan itu, biasanya apa? Apa yang biasa terjadi kalau orang udah masuk pasar, apalagi diskon besar-besaran? Yang terjadi apa? Kalap, lalai gitu kan? Lagi dapat-dapatnya THR nih, lagi dapat-dapatnya jadi petugas KPPS gitu kan? Jadi kerjaan yang mentereng sekarang gitu ya, menantu idaman petugas KPPS ya. Tahu gajinya besar banget kayaknya orang pembeli Pajero bahkan katanya Allah alam ya, gaji gede-gede nih beli belanja gitu loh, kalap udah gaji sebulan selesai ceritanya gitu kan. Nah, maka baca doa, Nabi ajarkan, ingat sama Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Nah maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu penting untuk kita pahami bahwa beribadah di waktu lalai, orang lagi sibuk sama dunianya, maka tidak masalah kita sambil kerja, sambil zikir, sambil ngucap gitu. Itu sangat bagus, dan Allah akan memberkahi dari kerjaan atau apa yang kita usahakan ya. Tambah-tambah lagi kalau ada orang yang buat kita kesal, marah dalam bidang atau kerjaan yang kita kerjakan, itu kan momen kita untuk banyak maki, banyak istighfar. Paling kan saya nggak maki Ustaz, saya cuma ngomelin aja. Sama aja, orang ngomel itu kan marah gitu, kesel ya. Kenapa kerjanya begini gitu. Dan Nabi menasihatkan, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Nabi ulangi sampai 3 kali, jangan marah bagi engkau surga. Karena amarah, bukan nggak boleh marah. Agama kita boleh marah, tapi tempatkan marah itu pada tempatnya. Tapi kalau sedikit semua marah, bukan hanya orang itu kena darah tinggi dan stroke, gitu kan ya. Tapi itu akan membuka pintu-pintu syaitan yang akhirnya apa? Dari amarah itulah orang itu banyak berbuat perbuatan yang lebih buruknya. Entah waliyadzubillah dia bisa bunuh orang, zolimi orang, dan seterusnya. Maka Nabi tutup pintu-pintu tersebut agar seorang tidak semakin terjerumus kepada keburukan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mumpung sekali lagi kita masih di tanggal 5 Sya'ban atau ini malam 6 Sya'ban, semoga Allah mudahkan. Misalnya esok mau berpuasa Daud, silakan puasa Daud. Kalau puasa hari Jumat nggak ada ya, tapi kalau niatnya mau puasa Daud bisa gitu. Walaupun itu dibahas oleh para ulama, apa hukumnya puasa mulai hari Jumat. Memang banyak perbedaan pandangan dari para ulama terkait hal itu. Tapi kalau mau mulai Sabtu juga nggak masalah, Ahad, Senin aja lah Ustaz katanya. Ini ngundur-ngundur namanya gitu ya. Ini ngundur-ngundur. Syukur kalau Senin dia puasa, kalau enggak ya nggak puasa-puasa juga. Ya. Jadi persiapkan sebaik-baiknya. Ramadan nggak lama, dan sering para ulama sampaikan, kita nggak tahu betul apa umur sampai Ramadan, atau apakah ini Ramadan terakhir, dan Ramadan itu akan ada puncaknya yang mengalahkan dari semua hari atau malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh serius, merekalah yang akan mendapatkan keutamaan di malam di bulan Sya'ban ini, dari banyak melakukan amal ibadah tadi yang biasa nggak qiyamul lail. Mungkin kalau cara mudah agar kita qiyamul lail itu mulai dari sebelum tidur itu sholat witir boleh, atau sholat 2 rakaat. Jadi dia masuknya dalam ranah sholatul lail, sholat malam, walaupun bukan tahajud. Kalau tahajud itu para ulama mensyaratkan harus tidur terlebih dahulu, walaupun cuman kelelep gitu loh, kelelep 10 menit 15 menit, bukan tiduran ya, maksudnya tiduran nggak tidur, cuma menjepit mata tapi nggak kelelep gitu ya. Tapi harus benar-benar tidur, benar ketidur gitu ya, kayak kita biasa di pengajian gitu, kayak apa, makanya kalau pengajiannya tengah malam mantap nih, mantap apa? Pengajian tengah malam kan ngantuk tuh, Ustaznya ngomong gitu, orang nggak tengah malam aja banyak ngantuk gitu kan, apalagi tengah malam mah. Jadi kalau ketiduran bangunnya bisa tahajud langsung, nah gitu. Tapi ya nggak ada lah kajian tengah malam ngapain. Jadi syaratnya harus tidur, beneran tidur, nggak lama nggak apa-apa, bangun. Dan lebih afdolnya lagi itu di sepertiga malam terakhir, jam 12 malam ke atas.
Ya, rentang jam 1, jam 2, jam 3 sampai akhir terakhirnya menjelang azan subuh. Ya, 10 menit sebelum azan subuh masih boleh tahajud. Ya, 10 menit sebelum azan subuh masih boleh tahajud, dan usahakan ditutup dengan witir. Nah, ini diantara usaha kita kalau kita mau membiasakan sholat malam atau tahajud. Kalau belum mampu bangun malam sebelum tidur, kata para ulama, dan itu diperintahkan oleh Nabi juga untuk diamalkan, sholat dari sebelum kita tidur. Dan ini semoga jadi ikhtiar kita, motivasi kita agar Ramadan itu gaspol dan semangat untuk beribadah, bukan ogah-ogahan. Dan selalu kita lihat bahwa Ramadan terutama di tarawih, semangat selalu di awal, selalu begitu. Hampir banyak di semua tempat, baik di kota, di desa, ya semangatnya hanya di awal, tapi ketika menjelang akhir banyak yang berguguran. Dan itu sebenarnya gambaran kecil jamaah rahimakumullah bagaimana kelak di jembatan Sirat yang membentang di atas neraka Jahanam, semua semangat pengen selamat sampai ke surga di seberang sana. Tapi nyatanya apa? Banyak dari manusia itu yang terlempar ke dalam neraka Jahanam. Ya, entah itu dari orang beriman, karena banyak juga orang-orang beriman, orang-orang muslim yang ketika dia buat dosa, buat salah, dia akan dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka daripada itu, semoga Allah mudahkan kita, dan jangan lupa berdoa terus kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya, bantulah saya untuk senantiasa ingat berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagusi ibadah-ibadahku kepadamu. Minta terus sama Allah, serius dalam berdoa, karena kita tahu ibadah kita masih banyak kecacatannya, banyak kekurangannya. Ya, maka tutup atau mulai dengan Sya'ban ini, dan nanti penutupannya kapan? Penutupannya Syawal. Syawal itu kan ada puasa apa? Ada puasa apa? Berapa hari? Banyak-banyak Ustaz, banyak-banyak. Nanti nggak lebaran gitu. 6 hari aja gitu lah. Nggak banyak-banyak. Tapi kalau mau nambah puasa yang lain juga nggak masalah. Ya. Jadi itu qobliyahnya di Sya'ban, ba'diyahnya di Syawal. Kalau bisa kita sempurnakan, kita kerjakan semua, insya Allah semoga kita bukan termasuk orang yang gagal dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena Nabi dalam hadis yang lainnya menyatakan banyak orang itu gagal di bulan suci Ramadan. Dan gagal di bulan suci Ramadan itu artinya neraka aja, Mas. Bukan gagal rugi gitu loh, kosong-kosong, nggak untung gitu. Orang kan sering bilang gagal itu rugi, kosong-kosong, nggak untung. Tapi kalau gagal Ramadan itu neraka. Siapa yang mau singgah neraka? Azab paling ringannya neraka itu apa? Pakai sendal terus kepalanya mendidih. Ya, itu azab yang paling ringan di neraka, waliyadzubillah. Maka jangan pernah berharap singgah neraka. Ya, kalaupun singgah, kita wafat dalam keadaan Islam, tetap insya Allah endingnya surga. Tapi ya jangan berharaplah singgah ke dalam neraka. Dan manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makin menjelang Idul Fitri, itulah puncak-puncaknya kita makin semangat beribadah. Ya, di antaranya Nabi perintahkan iktikaf, berdiam diri di masjid untuk banyak ibadah, kemudian banyak berdoa, banyak berzikir, sholat, ya. Dan kalau tepat di malam Lailatul Qadar itu, masya Allah pahalanya luar biasa. Kita tahu lebih baik apa daripada 1000 bulan. Jadi patokannya itu bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu istighfar di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita istighfar selama 83 atau 84 tahun gitu, kurang lebihnya. Jadi kan 1000 bulan itu kalau kita hitung tahun itu 83,5 atau 84,5 kurang lebih. Ya. Umur umatnya Nabi Muhammad berapa? 60 sampai 70 kata Nabi. Yang lebih daripada 60-70 itu sedikit. Ada sih, tapi tidak banyak kata Nabi. Nabi sampaikan a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu banyaknya mayoritasnya antara 60 sampai 70.
Sebagaimana kita tahu Nabi wafat di umur 60-an, 63. Nah makanya mungkin nggak kalau secara umur kita nih dapat pahala paling nggak zikir istighfar 1 kali tapi sebanyak 80-an tahun. Nggak kejar kan kalau umur kita kan, tapi kalau kita lakukan itu tepat di malam Lailatul Qadar, subhanallah, itu baru sekali zikir tuh jemaah. Belum ibadah infak malam Lailatul Qadar 1.000 rupiah. 1.000 rupiah kalau dikalikan 80-an tahun berapa rupiah jadinya tuh? Itu baru 1.000 rupiah. Ya udah Ustaz, nanti 10 malam terakhir saya 1.000. Ya Allah, masinnya gak? Setiap malam 1.000 aja gitu loh. Naikkan dikit lah biar dapat pas kena Lailatul Qadarnya, berlipat-lipat itu dapatnya. Berlipat-lipat pahalanya yang didapatkan. Ya sedekah, zikir, istighfar, bakti sama orang tua, sama juga banyak amal ibadah yang bisa dilakukan, terutama menjelang akhir Ramadan. Itu puncaknya. Kita ini banyak makin akhir Ramadan tuh makin lemah semangat ibadah. Ya, entah ya mau sibuk lebarannya, sibukkan persiapan lebaran tidak salah. Tapi kalau bisa disiapkan sebelum Ramadan itu datang atau di awal Ramadan itu lebih baik. Agar akhir Ramadan kita tidak sibuk lagi. THR-nya cair akhir Ramadan saat gitu. Nah inilah masalah kita nih gitu ya. THR-nya, duitnya cairnya akhir Ramadan. Ya kalau yang ada bos-bos di sini bisa cairkan di awal Ramadan, cairkan awal Ramadan sajalah, gitu nih. Kalau ada punya tabungan atau mau minjam dulu, ada di awal Ramadan selesaikan, biar akhir Ramadan tidak ada kesibukan lagi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini saya rasa bisa sampaikan dan mungkin kalau bulan depan kayaknya nggak kesini lagi kali, maksudnya udah dekat sama Ramadan. Kita Ramadan mungkin tanggal 11 atau 12 Maret gitu kan kurang lebih. Jadi kayaknya saya mungkin nggak kesini dulu, mungkin off dulu kan Ramadan, nggak mungkin kesini, mungkin ba'da Ramadan lah baru. Semoga Allah mudahkan bisa ziarah atau kita pengajian lagi di sini, semoga Allah mudahkan. Jadi kayak kesan-kesan terakhir gitu. Ya nggak tahu, umurnya nggak tahu kan ya. Kesan-kesan terakhir sebelum Ramadan, semoga Allah mudahkan, Allah temukan kita, Allah mudahkan kita untuk beribadah, ya. Dan semoga pada Ramadan bisa ketemu lagi, kumpul lagi di masjid yang mulia ini. Ini saya rasa disampaikan, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan semoga Allah mengampuni dari kesalahan-kesalahan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.